baik supaya kalian bisa menguasai 3 materi. Setelah minggu lalu kita mempelajari materi tentang pengertian bahan keras dan juga prinsip kerajinan bahan keras. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik bahan keras. Kalian tentu masih ingat bahwa bahan keras itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan keras alami dan juga bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah bahan keras yang berasal dari alam. Sedangkan bahan keras buatan itu adalah bahan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Tentu saja kalian masih ingat ya materi minggu lalu ini. Sekarang kita akan mengidentifikasi bahan keras yang digunakan untuk kerajinan. Yuk langsung ikuti materi ini dengan baik-baik. Sekarang kita akan identifikasi dulu untuk bahan keras alami. Ya, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang bahan keras alami. Bahan keras alami itu mudah sekali kita dapatkan dan relatif harganya murah karena beberapa bisa kita ambil langsung dari sekitar kita. Banyak sekali ya yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Ada kayu, ada rotan, ada bambu, batu, kerang, dan juga biji-bijian. Nah, sekarang kita akan identifikasi beberapa tentang bahan kerajinan keras. Yang pertama, kita akan identifikasi dulu tentang kayu. Kayu kemarin sudah kita bahas juga bahwa kayu itu adalah bagian dari batang ataupun bagian dari ranting yang telah mengalami pengayuan. Nah, jenis-jenis kayu itu ada banyak sekali ya jenis kayu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, ada yang namanya kayu kamper. Kayu kamper ini lebih dikenal dengan kayu Borneo. Jenis kayu ini sering digunakan untuk bahan membuat kusen pintu dan juga kerangka jendela. Kayu kamper tidak disukai oleh rayap ataupun serangga, sehingga kayu ini lebih awet daripada jenis kayu yang lainnya. Jadi ini cocok sekali untuk membuat pintu dan juga jendela. Yang kedua, ada kayu bengkirai. Kayu bengkirai sering digunakan untuk bahan bangunan juga, terutama untuk bahan pembuatan bangunan eksterior. Eksterior itu bangunan yang ada di luar. Karena kayu bengkirai ini lebih kuat, lebih awet, dan juga tahan dalam berbagai cuaca. Jadi cocok untuk bagian yang ada di luar rumah. Yang ketiga adalah kayu jati. Siapa sih yang nggak kenal kayu jati? Kayu jati ini sangat terkenal karena kekuatannya dan teksturnya yang indah. Kayu jati ini biasanya digunakan untuk bahan dasar peralatan rumah seperti lemari, kemudian kursi, dan juga tempat tidur. Sedangkan di Indonesia ini adalah penyuplai kayu jati terbesar di dunia. Jadi kayu jati ini sangat luar biasa ya, Indonesia bisa menyuplai di seluruh dunia. Bagus sekali ini untuk perabotan ya, untuk kayu jati. Selanjutnya yang keempat ada kayu kelapa atau kayu glugu. Kayu glugu ini sering digunakan untuk bahan pembuatan bangunan ataupun rumah. Biasanya kayu glugu ini digunakan untuk kanopi teras dan juga untuk rangka di bagian atap rumah. Kayu ini memiliki serat yang jelas dan lurus, jadi lebih baik ketika kita menggunakan kayu glugu ini kita lapisi dengan cat akrilik agar seratnya tetap terlihat. Itu mengenai kayu glugu. Nah, selain kayu yang saya sebutkan 4 itu, sebenarnya masih banyak lagi jenis kayu ya. Ada kayu mahoni, kemudian ada kayu murbei, dan ada banyak lagi kayu yang lainnya. Nanti kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang nanti akan saya tugaskan pada kalian. Itu yang pertama. Bahan alam yang kedua apa? Bahan alam yang kedua yang akan saya bahas adalah bambu. Masih ingat apa itu bambu ya?
bambu adalah jenis rumput-rumputan ya. Nah, bambu ini ada banyak jenisnya. Di sekitar kalian saya yakin banyak sekali tumbuh pohon bambu. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada bambu tamyang. Bambu tamyang saat masih muda atau masih rebung ini biasanya dijadikan sayur. Bisa sayur gulai dan sebagainya ya. Dan ketika sudah menjadi bambu, ini lebih sering digunakan sebagai saung karena lebih sering tumbuh di tempat yang tidak terurus. Jadi bambu jenis tamyang ini biarpun tidak dirawat, dia akan tetap tumbuh subur. Itu yang pertama. Selanjutnya ada Arundinaria japonica. Ini merupakan jenis bambu Jepang yang memiliki ciri batangnya berwarna kuning kecoklatan dan memiliki daun seperti pohon palem. Tanaman ini merupakan jenis bambu yang tumbuh dengan baik di daerah yang dingin ataupun di daerah yang teduh. Jadi di daerah kita yang daerah pegunungan yang suhunya dingin seperti ini juga cocok kalau kita tanami dengan Arundinaria japonica. Selanjutnya ada bambu tali. Bambu tali ini sangat cocok digunakan untuk membuat anyaman dan bahan bangunan hingga tali. Jika kita memiliki mesin pengolah bambu, tentu saja bambu ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi berbagai macam barang karena ini sangat mudah dianyam ya. Selanjutnya ada bambu gombong. Bambu gombong ini memiliki ukuran yang lebih besar dan juga lebih panjang dibandingkan dengan bambu lain. Bambu ini sering digunakan untuk bahan konstruksi sebagai penyangga, sebagai reng genteng, ataupun yang lainnya. Karena bambu ini memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan bambu yang lainnya. Bagaimana? Sudah paham? Bu, tapi banyak sekali loh jenis bambu di tempat saya. Iya, jenis bambu itu tidak hanya 4 ini. Jadi ada bambu yang lainnya ya, di tempat kalian ada bambu petung, kemudian ada bambu ampel. Nah, ini juga setiap daerah memiliki jenis bambu yang berbeda-beda. Nah, nanti ini adalah tugas kalian untuk mengidentifikasi bambu yang ada di daerah kalian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rotan. Rotan ini adalah tanaman yang panjangnya bisa mencapai 100 meter ataupun lebih. Ini lentur bisa kita anyam juga. Rotan adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia, termasuk di Indonesia. Sering ditemukan sebagai kreasi anyaman pada furniture. Material ini terkenal dengan kesan tradisional yang membawanya. Jadi ini banyak kita temui ya untuk kerajinan yang ada di rumah. Mengapa kok menggunakan rotan? Kehebatan rotan itu bukan hanya terletak pada sifat-sifatnya yang lentur, kuat, dan mudah dibentuk. Material ini juga tergolong sebagai bahan dasar yang cukup mudah dengan estetika ala tropis yang menggoda. Produk dari material ini mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga menjadikan mudah diaplikasikan baik untuk bagian outdoor ataupun luar rumah ataupun indoor. Indoor itu yang ada di dalam rumah. Jadi bisa dipakai di dalam ataupun di luar rumah. Itu mengenai rotan. Selanjutnya adalah batu. Batu di Indonesia itu sangat kaya jenis bebatuan yang beraneka ragam. Banyak daerah di Indonesia menjadikan bebatuan warna sebagai produk kerajinan seperti aksesoris pelengkap busana dan juga sebagai penghias sebuah benda. Aksesorisnya yang dari batu apa? Biasanya ada cincin, ada gelang, ada leontin, ada bros, dan banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk busana. Batu itu memiliki beberapa jenis. Adapun jenis batu yang banyak digunakan untuk produk kerajinan adalah batu hitam yang keras ataupun batu padas berwarna putih atau kecoklatan yang lunak. Sedangkan teknik pengolahan dari batu ini biasanya menggunakan teknik pahat dan juga teknik ukir.
akhir. Itu mengenai jenis dan karakteristik bahan keras alami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan keras buatan. Kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan merupakan sebuah kerajinan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami pengolahan kembali dan itu akan menjadi keras. Itu yang namanya buatan. Jadi diolah dulu ya untuk yang namanya bahan keras buatan. Yang termasuk bahan keras buatan itu ada apa saja? Yang pertama ada logam. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Sampai saat ini terdapat 65 logam yang terbentuk secara alami di bumi. Namun hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan secara benar, hanya mencapai 20%. Nah, di antara jenis logam yang sering kita temui antara lain adalah emas, perak, tembakau, dan aluminium. Itu yang kerajinan bahan keras alami dari logam. Selanjutnya ada kaca. Kaca adalah zat tembus cahaya dan jernih. Kaca merupakan bahan yang banyak dibutuhkan oleh manusia karena sifatnya yang tembus pandang dan juga bisa memantulkan pandangan pada sebuah benda. Sering kan kalian memanfaatkan kaca di rumah untuk jendela, untuk cermin, itu kan juga menggunakan kaca. Kaca ini sangat bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk menghias rumah, gedung, perkantoran, perabot rumah tangga, meja, almari, dan sebagainya. Ini mengenai selanjutnya adalah fiberglass. Material fiberglass adalah salah satu jenis fiber komposit yang memiliki keunggulan kuat tetapi tetap ringan. Fiberglass bisa digunakan untuk bahan pembuatan atap, mobil, perahu, tangki air, perahu payung promosi, dan sebagainya. Banyak sekali yang sudah memanfaatkan fiberglass ini. Material komposit dari fiberglass ini terdiri dari penguat. Penguatnya berupa serat dan pengikat. Pengikatnya berupa plastik. Sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang kaku, kuat, dan ringan. Jadi itu yang termasuk bahan kerajinan dari bahan keras buatan. Bagaimana sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi dalam video pembelajaran kali ini saya hanya akan membahas dua hal itu. Tadi yang pertama adalah jenis dan karakteristik dari bahan keras alam. Bahan keras alam tadi yang sudah saya jelaskan ada kayu, bambu, rotan, dan batu. Dan kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik bahan keras buatan yang terdiri dari logam, fiberglass, dan juga kaca. Silahkan pelajari materi ini secara lebih lagi. Kalian bisa browsing melalui internet mengenai info-info ataupun melalui media yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian untuk lebih memahami materi ini bisa mengerjakan uji kompetensi yang sudah saya siapkan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya supaya kalian mendapatkan nilai yang baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.